Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akraman subhanahu wa ta'ala, syukur kita haturkan kepada Allah. Allah guyurkan hujan kepada kita. Hujan turun semata karena rahmat Allah. Hujan turun bukan karena musim. Hujan turun bukan karena letak matahari. Hujan turun bukan karena rendeng. Tapi hujan semata karena rahmat dari Allah Ta'ala. Maka kita berdoa dengan Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, curahkan hujan yang bermanfaat untuk kami. Salah pengungkapan nanti bisa berisiko besar. Salah pengungkapan bisa berisiko besar. Makanya supaya kita aman, katakan saja, kenapa hujan? Jawabnya, karena rahmat dari Allah. Setelah itu kita berdoa dengan doa di atas, yaitu Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, curahkan kepada kami hujan yang bermanfaat. Kajian kita kali ini dari surah Al-Fajr ayat 15 sampai 20 kita kaji insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Fa ammal insanu, adapun manusia, walaupun secara umum ini untuk sifatnya orang musyrik. Kita membacanya berarti pelajaran buat kita. Jangan sampai sifat kita seperti sifatnya wong musyrik. Bagaimana sifatnya orang musyrik? Kita tahu untuk kita hindari. Karena itu membahayakan. Yaitu idza ketika mabtalahu, Allah memberikan ujian kepada dia. Fa akramahu, bentuk ujiannya Allah memberikan kemuliaan kepada dia. Wa na'amahu, dan ujiannya Allah banyak memberikan kenikmatan.
Wa yaqul, maka dia mengatakan Robbi akroman. Allah Rabbku memuliakan saya. Jadi orang musyrik pun juga mengakui Allah. Cuma ada Tuhan lain yang disembah bersama Allah, sehingga yang disembah berapa? Double. Syirik itu adalah yang disembah double. Padahal itu harus satu, hanya Allah saja. Karena Qul wallahu ahad, Allahus samad. Katakan Allah yang disembah itu hanya satu, dia sebagai tempat bergantung. Maka ketika menggantungkan diri hanya kepada Allah. Nah, sementara orang musyrik selain mengenal Allah, menyembah Allah, juga mengenal Tuhan yang lain yang disembah bersama Allah, sehingga Tuhannya double. Nah, sementara dosa kesyirikan yang disembah double seperti itu dosa yang tidak diampuni. Amal yang pernah dikerjakan hancur. Amal yang sedang dikerjakan tidak diterima. Bila sampai mati dia tidak tobat, maka wajib neraka, kekal, nggak ada yang menolong keluar, dan haram buat dia surga. Makanya yang disembah tidak boleh double, harus hanya Allah saja. Orang-orang musyrik itu mengakui, tapi punya Tuhan yang lain. Yang di sini yang diakui Tuhan Allah yang memberikan rezeki. Yang mengatakan Allah Rabbku memuliakan saya. Wa amma adapun idza ketika ma batalahu, ini menunjukkan sesuatu yang umum. Ibtalahu, Allah mengujinya, faqadara, maka Allah sempitkan alih kepadanya rizqahu, rezekinya. Fayaqul, dia mengatakan Robbi ahanan, Allah Rabbku menghina saya. Jadi kalau gitu dia tidak ngerti fungsi suka duka. Nggak ngerti fungsi nikmat dan musibah. Allah menjawab, kala, sekali-kali nggak benar pemikiran seperti itu. Yang benar adalah kenikmatan modal syukur. Mana syukurmu? Bukan berbangga-bangga. Muliamu bukan karena kaya, tapi muliamu kamu menggunakan harta untuk ketaatan. Mulia itu menggunakan harta untuk taat, atau mulia itu hartanya banyak? Mana? Orang mulia itu menggunakan harta untuk taat, atau orang mulia itu hartanya banyak? Jawab, orang yang menggunakan harta untuk ketaatan, itu baru mulia. Membantu fakir, miskin, mandiri, memberi modal jihad. Itu namanya kemuliaan, karena dia akan diganti, dilipat gandakan, dan dijadikan pewaris surga. Tapi apabila menggunakan harta tidak untuk taat, hanya untuk berbangga, maka dia akan kena hukuman dengan hartanya. Karena dia tidak bisa menggunakan fungsi harta. Karena harta bukan untuk berbanyak-banyakan, harta bukan untuk kesombongan, harta bukan untuk berbangga-banggaan, tapi harta untuk dijadikan upaya melipat gandakan pahala. Harta juga bukan digunakan untuk menjadi modal memerangi agama Allah. Harta juga tidak digunakan untuk menindas agama Allah.
Harta juga tidak digunakan untuk membangkang kepada Allah. Siapa punya harta digunakan untuk membangkang agama Allah? Fir'aun, Qarun itu menggunakan harta untuk membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia dihancurkan. Gimana nasibnya Fir'aun? Tenggelam. Bagaimana nasibnya Qarun? Dibenamkan di tanah. Makanya orang yang punya pemahaman mulia itu kaya, enggak benar. Tapi mulia menggunakan harta untuk ketaat membantu fakir miskin. Makanya ketika mereka mengatakan ketika kaya Allah memuliakan saya, dijawab kalah, enggak benar itu. Bahkan kamu itu hina. Kenapa? Tidak kamu menggunakan harta untuk kepentingan yang Allah syariatkan. Apa? La tukrimunal yatim, kalian tidak memuliakan anak yatim. Kamu diberi harta itu modalmu untuk memuliakan anak yatim. Anak yatim, anak belum bisa mandiri, bapaknya mati. Makanya lingkungannya harus membantu. Nanti Allah akan memberikan ganti dengan kelipatan 10 kali, 700 kali, sampai kelipatan tidak bisa dihitung. Dan itu tidak akan mengurangi harta. Bahkan nanti menjadi orang yang paling mulia. Sedekah itu akan menggugurkan dosa, bagaikan air memadamkan api. Lah bagaimana kamu mulia? Lah kamu punya harta, enggak kamu gunakan memadamkan api. Justru malah akan membakar dirimu sendiri. Mulia yang mana? Allah membantah. Kalah. Enggak benar kamu mengatakan mulia. Kenyataannya hartamu tidak kamu gunakan untuk kemuliaan membantu anak yatim. Wala tahaduna, kalian juga tidak menganjurkan ala ta'amil miskin untuk memberi makan pada orang miskin. Sehingga yang kaya semakin kaya, si miskin semakin miskin, kamu nanti akan dibenci oleh orang miskin. Padahal kamu itu butuh orang miskin. Orang kaya butuh orang miskin enggak? Coba bayangkan apabila semua manusia jadi dokter, enggak ada pasien nih, itu seperti. Semua orang jadi kaya, enggak ada yang mau bekerja, gimana? Kamu dikatakan kaya itu karena ada miskin, supaya miskin itu manfaat kepada kamu, maka beri hak-hak mereka. Tapi kenyataannya kamu malah tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Berarti kamu tidak amanat. Tidak menggunakan harta untuk ketaatan. Justru kamu akan memicu permusuhan. Dan harta tidak boleh berputar di tangan orang kaya. Karena akan membuat kondisi yang tidak stabil. Demikian juga wata'kuluna turasa aklal lamma. Wata'kulun, kalian memakan atau rasa warisan aklan dengan cara makan lamman, yaitu campur aduk, enggak mengenal halal dan haram. Apa makna lamman? Campur aduk, tidak mengenal halal dan haram. Bukannya kamu memberi, tapi kamu malah rakus. Dan orang yang rakus itu akan dimusuhi oleh orang lain. Bagaimana kamu dapat kemuliaan dengan cara dimusuhi? Wa tuhibbunal mala, dan kalian cinta kepada harta hubban jaman, dengan cinta yang berlebihan. Yang kamu menyangka hartamu bisa mengekalkan. Padahal tidak benar sama sekali. Ketika mati enggak bisa merasakan kaya. Juga enggak di bawah. Dan kenyataannya mereka yang seperti itu dihancurkan nasibnya Fir'aun dan bangsa-bangsa kaya yang lain. Itu tadi ayat
15 sampai 20 surah Al-Fajr telah kita baca. Allah memberikan bantahan cara berpikir orang musyrik. Nah, kita mengenali untuk kita hindari gaya mereka karena kita sudah diberikan gaya tersendiri. Makna ayat, makna dari ayat-ayat di atas. Fa'amal insanu, adapun manusia yang dimaksud di sini, ketika diberikan kenikmatan, kekayaan, dia mengatakan Allah memuliakan saya. Ketika disempitkan rezekinya, katanya Allah menghina dia. Bahwa manusia itu siapa? Dia adalah al-musyriku, orang musyrik. Selain mengakui Allah yang diibadai, dia cari Tuhan yang lain sehingga yang disembah itu double. Bolehkah seorang istri suaminya double? Besok dengan suami A, sore dengan suami B. Tidak bisa. Itu saja tidak boleh. Bagaimana urusan akidah yang disembah itu jumlahnya double, lebih tidak boleh. Wa aktsarun nasi, dan kebanyakan manusia musyrikun, mereka musyrik. Maka ngati-ngati. Jangan sampai kita terkena sifat kesyirikan. Apa di antara tandanya? Idza, ketika mau menunjukkan kondisi umum. Berbagai macam kondisi, sikap dia serba salah. Kondisi pertama, ibtalahu, ketika Allah mengujinya, Rabbu Allah, Rabbnya, ai ikhtabarahu, Allah sama mengujinya, imtahanahu, maknanya sama. Fa akrama, maka Allah memuliakan dia bil mali, dengan harta yang banyak, wal walati, anak buah yang banyak, wal jahi, dan kemuliaan yang sangat dimuliakan. Wa na'amahu, dan Allah memberikan kepada dia berbagai macam nikmat, bil arzaki, dengan aneka ragam rezeki, wal khairati, dan berbagai macam kebaikan. Itu semua Allah memberinya liyanzurallahu, Allah hendak melihat hal yashkuru am yakfuru, apakah dia mau syukur atau dia itu kufur. Menggunakan nikmat untuk taat atau menggunakan nikmat untuk kemaksiatan. Allah mau ngecek. Makanya kita butuh untuk diuji. Fayaqulu, maka dia mengatakan mufakhiran, dengan membanggakan diri, Rabbi akromani, Allah memuliakan saya. Tondo wong sing ditresno kuwi sugih lho, aku sugih to, apa awakmu miskin. Napa basa Jawane miskin? Kiri. Wonge nek mulya kuwi sugih, awakmu jare mulya tapi ora duwe apa-apa, ngene iki jenenge kiri. Dia membanggakan diri dan menghina pada orang lain. Ini menunjukkan dia tidak syukur. Maknanya fadolani, Allah memberikan kelebihan kepada saya, ala ghairi, lebih daripada yang lainnya. Limali, karena apa yang ada pada saya, min fadhaila, dari berbagai macam keutamaan, wa mazaya, dan keistimewaan. Lam takun, yang keutamaan keistimewaan ini tidak ada liha ulail fuqara, untuk mereka yang fakir. Ngaku iman, dicinta oleh Allah, tapi fakir, itu adalah hina. Ini kata orang musyrik. Kalau begitu, orang diuji dengan harta, begitu pemikirannya, dia orang gagal. Bukan orang sukses. Bila mati nggak tobat, nanti nasibnya koyok Fir'aun Korun, sugih tapi dihancurkan. Wa ma, adapun idza, ketika menunjukkan kondisi umum, termasuk kondisi berikut, ibtalahu, Allah mengujinya, wa qadara, Allah sempitkan alih kepadanya rezekinya. Fa yaqul, dia mengatakan Rabbi ahanan, Allah menghinakan saya. Maknanya wa amma idza, adapun ketika ikhtabarahu, Allah mengujinya, wa dhayyaqa, Allah sempitkan, Allah sempitkan alih padanya rezekinya. Tujuannya untuk apa Allah menyempitkan rezeki? Ini bukan kurang stok, Allah nggak iso memberikan suplai bantuan rezeki sangu, bukan.
Tapi untuk menguji saja. Yang zuro ta'ala Allah Ta'ala hendak memandang. Hal yasbiru, apakah sabar al-abdu si hamba al-muhtabaru yang diuji itu. Ini takdir dari Allah. Allah menguji, bisakah saya sabar. Bicaranya cidik, cukup dan dicukup-cukupkan. Walaupun didik bagaimana berkah. Walaupun didik saya tidak menghalalkan segala cara. Karena kunci cukup itu dengan berkah, bukan dengan jumlah. Ini panggah randu aku yo tak poso. Ketika duit bagaimana saya berbagi. Ini semua ada hikmahnya. Bila nanti saya mati tidak ada ujian berapa hartamu. Berarti nanti saya akan selamat. Karena orang akan ditanya, dari mana kamu dapat harta dan untuk apa? Apabila haram nanti akan membakarnya. Milik orang lain belum disampaikan, itu menyebabkan panas. Haram malah membakar. Alhamdulillah saya kok nggak punya beban-beban. Akhirnya itu namanya sabar. Kalau musibah dunia nggak seberapa, wis koyok ini berarti sunen rokok, nggak ada makan kecuali dari dori. Kenapa makannya penduduk rokok? Laisalahum to'amun illa min dori. Nggak ada makanan buat mereka kecuali dori. La yusminu wala yughni min ju', nggak bisa membuat kenyang. Dan juga nggak bisa menghilangkan lapar. Dori ini kok nopo? Makanan ketika basah bisa diperas itu racun. Ketika kering sama juga racun. Racun basah atau racun kering walau a'lam. Ternyata saya di dunia walaupun miskin sedina hanya makan pisan, tapi nggak sampai racun. Ketika berbuka ngombe, masya Allah lezatnya luar biasa. Nah, tak pikir-pikir nek kono kaya ngono kae, waduh. Maka daripada itu aku tak sabar wae. Malah saya gunakan kemiskinan mendekat kepada Allah. Itu namanya orang yang diuji itu sabar. Tapi orang musyrik ternyata enggak. Ternyata termasuk orang yang ya jaza'u berkeluh kesah. Payaku dia mengatakan Robi ahanan, Allah menghina saya. Ai adalani, merendahkan saya. Fa'afqarani, Allah membuat saya fakir. Hai orang musyrik, bagaimana sikapmu seperti itu? Kamu dikatakan orang mulia. Ternyata kamu diuji kaya, nggak bisa syukur, kamu diuji miskin, nggak bisa sabar. Mulia yang mana yang kamu rasakan? Makanya kalau Ta'ala Allah menjawab dengan kalla, nggak benar kamu punya perasaan seperti itu. Tapi yang benar kamu itu hina. Kenapa? Karena la tukrimunal yatim, kalian tidak mau memuliakan anak yatim. Wala tahaduna ala tu'amil miskin, dan kamu tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Pada memberi kepada mereka itu mulia dan didoakan, dijamin ganti, enggak membuat miskin, gantinya 10 kali, 700 kali, bahkan ganti yang enggak bisa dihitung, menggugurkan dosa bagaikan air memadamkan api. Tapi kenyataannya kamu tuh enggak punya, karena enggak memberikan makan pada anak yatim, mendorong memberi makan kepada orang miskin. Yang ada malah wata'kuluna turasa aklal lamma. Kalian memakan harta warisan dengan makan dalam bentuk lamman, yaitu campur aduk, nggak mikir hak dan batil. Pokok nek tanganku halal. Ini kan bahaya kan orang punya pemikiran seperti itu. Wa tuhibbuna mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang kebablasan. Kamu bangga-banggakan, bahkan kamu ngomong harta membuat saya kekal. Maka itu tidak benar sama sekali. Lihat orang kaya dulu lebih kaya daripada kamu. Ternyata mereka itu hancur kekayaan, nggak bisa menolong sama sekali. Kalau mengatakan kalah, tidak boleh punya pemikiran seperti itu. Allah ketahuilah.
Fartadiu, berhentilah. Ayuhal madiyun, wahai para penyembah harta. Napa? Akidah madiyun, orang yang matre. Matre ini kan apa? Menuhankan materi. Harta itu dituhankan. Seolah dengan harta itu segala-galanya. Berhentilah dari pemikiran seperti itu. Aladina, orang-orang yang yakisuna, mengukur al-umuro, perkara kullaha, semuanya, bimako yisil madati, dengan ukuran harta. Berhentilah dari pemikiran seperti itu. Allah, maka Allah jalla jalaluh, yang maha mulia kemuliaannya, yuwasi'u rizqa, ketika meluaskan rezeki itu ikhtibaron, untuk menguji lil abdi, kepada hamba, hal yashkuru, apakah dia syukur ni'amallahi, akan nikmatnya Allah, alaihi, yang tersurah kepadanya. Ayat Qur'an selalu menyebut-nyebutnya alhamdulillah binikmati tatimu sholihat, pujian milik Allah yang dengan nikmatnya amal soleh sempurna. Wa yashkuran, syukur kepadanya digunakan untuk meningkatkan ketaatannya. Bil imani, semakin kokoh imannya, wata, semakin meningkat ketaannya. Fungsinya untuk itu, dengan cara berbagi. Karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan kamu butuh orang miskin. Kenapa kamu berbangga? Karena kamu itu butuh kepada mereka. Itu juga sama, imtihanan, maknanya ikhtibaran, untuk menguji. Hal yasbiru, apakah sabar al-abdu, si hamba tadi, li qadha'i rabbi, kepada takdir Allah Rabbnya. Cara sabar, memang Allah menguji, ini takdir, ada hikmahnya. Termasuk untuk meringankan beban saya, supaya nggak ditanya, mana hartamu, saya nggak punya. Yang mau dihisap apa? Dan saya cukup dengan sedikit. Karena aslinya yang enak itu sedikit. Sing enak itu segede napa kata? Sarapan itu sing enak setengah wareg napa kewareken? Kewareken rasi temajel nggih. Tenakan entek nglili malih turu. Sing panggah hetes itu setengah wareg. Panggah enak, enggak bes-besen. Mananya seperti itu. Sehingga saya nimbang. Kalau dunia enggak seberapa susah kayak begini, susahnya neraka seperti apa? Walaupun miskin, tapi masih segar, masih bisa kenyang, walaupun kenyangnya dengan cara ngumbi. Dari neraka enggak ada orang yang seger, kenyang dengan cara minum. Makanya saya dapat musibah selalu mengingatkan ngerinya neraka, supaya saya tidak pesta pora. Itu namanya sabar. Itu loh, Allah menguji miskin, fungsinya seperti itu. Au iya jazza, atau orang itu berkeluh kesah. Akhirnya lama-lama putus asa, ada yang bunuh diri. Untuk apa? Saya cerita, bila untuk menanggung derita. Itu yang bunuh diri itu wonten dalam kubur leren apa malah nemen? Malah nemen. Bunuh dirinya dengan menenggak racun, nanti sana disiapkan racun. Minum kelenger. Kecil-kecil. Dibikin sehat. Minum lagi. Kecil-kecil kelenger. Dibikin sehat. Minum lagi. Kecil-kecil kelenger. Berapa hari? Sehari di sana, bila hari-hari dunia sebagai alat ukurnya, itu ada 50.000 tahun. Sehari di sana dibanding hari-hari dunia berapa? 1 berbanding 50.000 tahun. Itu bunuh diri itu bukan malah nikmat, tapi malah sengsara.
Wa inna ma antum sungguhnya kalian ayyuhal madiyun wahai para penyembah harta. Tarona punya pandangan kalian anna fit tawasuati bahwasanya di dalam keluasan harta ikroman katanya untuk memuliakan. Bukan, itu untuk menguji. Kalau memang mulia itu orang kaya, maksudnya yang dimenangkan itu orang kaya. Tapi ternyata yang dimenangkan malah para nabi dan orang beriman. Yang kaya-kaya malah itu dihancurkan. Fir'aun hancur, Qarun hancur. Nabi Musa sebagai pewaris malah ditinggal ke Palestina. Bukan untuk dituhankan, tapi dimanfaatkan. Bukan untuk memberikan kemuliaan. Kalau memang kaya itu mulia, wong sugih itu akan dimuliakan kabeh. Coba lihat kondisi di luar negeri yang katanya negara kaya. Itu orang yang bunuh diri semakin banyak. Kurang nopo. Ki macak gandeng yang duwe, ki macak ayung yang duwe, ki urip seneng yang duwe, tapi kok malah bunuh diri. Itu ketika tidak digunakan sebagaimana fungsinya, ya malah membakar. Mestinya api itu digunakan untuk memasak tapi digenggam, malah kopong tuh. Jadi harta tidak diinfakkan bagaikan api digenggam. Nyaman apa malah kopong? Loh malah kopong. Jadi fungsi harta itu bagaikan api untuk dinyalakan bukan untuk digenggam. Harta itu untuk diinfakkan bukan untuk dibanggakan. Bukan untuk pemuliaan, bukan, tapi untuk menguji. Wafit tadi ketika Allah menyempitkan katamu, hei orang musyrik, para penyembah harta, itu ihanatan untuk menghina, enggak. Rata-rata para nabi itu sugih apa miskin. Nabi kita sami berusaha untuk jadi orang miskin. Buktinya ketika ada harta masuk 3 hari habis. Jatah untuk dirinya, untuk mingguan atau bulanan, untuk tahunan, itu juga banyak disedekahkan. Makanya sering keluarga Nabi itu bahkan sampai 3 hilal itu nggak ada yang dimasak. Yaitu ibu-ibu itu nganggur mboten masak. Apa yang dimakan? Kurma dan air. Bahkan Nabi ketika meninggal itu malah baju besinya tinggi jaminan utang bahan makan. Bahkan nggak ada yang diwaris. Ternyata itulah yang diberikan kemuliaan. Perjuangannya menang, Islam terjaga sampai sekarang, kesyirikan hilang. Nah begitu. Ini bantahan, makanya ketika ada pemikiran tanda dicinta itu kaya, tanda dibenci itu miskin, dijawab kala sekali-kali tidak. Laisal amru, tidaklah perkara kadzalika seperti itu. Wa nadriyatukum wa nadriyatukum atau wa nadriyatukum dan cara pandangmu al-madiyatu sebagai orang yang menuhankan harta. Apa itu sebabnya? Kamu menjadi matrek penyembah harta. Apa sebabnya? Hati sifatmu ini ternyata atatkum itu datang kepada kamu min hubbikum dari cintamu ad-dunya kepada dunia sing kebablasan. Wa qirarikum dan terpedayanya kamu biar dengan dunia. Diberitahu fungsinya sebagai modal, enggak kamu perhatikan. Katanya untuk pemuliaan bahan berbangga. Ini menyebabkan kamu memiliki pemikiran materialis. Orang yang menuhankan harta, berpikir sistem kapitalis. Wa yasyatu bidzalika. Bukti kalau kamu itu sebagai orang yang terpedaya,
adalah ihanatukum lil yatama, kamu menghinakan kepada anak yatim. Sampai anak yatim punya hak nggak kamu berikan, malah kamu rampas. Mulia yang mana? Wong itu perampok. Perampok ini kok mulia betul? Nggak mulia. Wa atamikramikum, dan kamu tidak memuliakan lam kepada orang anak-anak yatim. Lidzafim, karena kelemahan mereka. Wa ajazihim, dan tidak berdayanya mereka. Amamakun, di depan kamu. Kudune mereka itu kamu jadikan penyaluran danamu sehingga mulia, malah kamu embat. Perampok kalau begitu. Nah, sing diperampok wong sugih tasih mboten teman-teman nggih. Perampok sing dirampok sinten? Wong sugih, tapi ki sing dirampok wong miskin. Nemen mboten? Lho, nemen. Yang dirampok anak yatim, wong miskin. Wa adamul istifadati, dan tidak bisa mengambil manfaat al-madiyati, harta minhum, dari mereka. Ini saksinya kalau kamu itu kurang yang hina. Wa syaitun akharu, dan saksi yang lain kalau kamu itu hina. Anakum la tahudduna, kamu tidak menganjurkan angfusakum, kepada diri mereka, kepada diri kalian, wala gharakum, dan tidak menganjurkan kepada selain kalian, ala it'amil masakin, untuk memberi makan kepada orang miskin. Kamu memberi akan dimuliakan, malah harta mereka kamu rampas. Si miskin malah kamu miskinkan. Mereka pasti akan melaknat kamu. Bagaimana kamu akan mulia? Wa sementara mereka jiaun, lapar, amamakum, di depan kalian. Wa akharu, dan saksi yang lain kalau kamu itu hina. Annakum ta'kuluna turosa, kalian memakan warisan. Maknanya al-mirosa. Turos sama dengan miros. Kalian memakan warisan aklan lamman, dengan memakan dengan gaya lamman. Apa tadi makna lamma? Campur aduk halal dan haram. Ramikir bal kedual bal. Ramikir halal haram. Walaupun gedane sak bantal panggah di telan. Napa ditelan basa Jawa sing kuwasar? Bagaimana orang kaya begitu rakus melebihi dari binatang buas yang dikatakan mulia? Saditan yang amat sangat, tajma'una, kamu kumpulkan, malal warosati, harta warisan, minat atwali, dari jatahnya anak-anak, wanita jatahnya perempuan, ila amwalikum, untuk kamu gabung kepada harta kamu, untuk kamu rampas. Waktu harimuna, dan kalian haramkan adai faini, kepada kelompok orang yang, dua kelompok orang yang dhaif. Siapa dua kelompok orang yang lemah? Al-atfali, para anak-anak, wanisbat, para perempuan. Anak-anak yatim hartanya kamu rampas, perempuan jandanya hartanya juga kamu rampas. Padahal ngupeni mereka itu jaminannya adalah surga. Kenapa? Jaminan kangge yang sing ngurusi anak yatim. Surga. Kenapa nilai ngurusi janda-janda miskin? Seperti jihad. Wa akharu, dan saksi yang lain, kalau kamu itu hina, yaitu tuhibbunal mala, kalian cinta kepada harta, hubban jamma, dengan cinta sing kebablasen, kawiyan saditan, kuat yang sangat. Maka orang kayak begitu bukan orang yang mulia, tapi orang yang hina. Allah mengatakan, kala, sekali-kali enggak benar bila seperti itu kamu menjadi orang mulia. Allah, ketahuilah, irtadiu, kembalilah, berhentilah dari sifat jahatmu itu. Wa akhriju, keluarkan diri kalian, minta irati hatihin nadhoriyati, keluarlah kalian, mentaslah kalian, min, dari dairati, lingkaran, hadihin nadhoriyati, cara berpikir ini, al-madiyati, yang menuhankan harta. Tinggalkan itu semuanya.
Karena orang dulu itu telah mengalami kehancuran. Kamu jangan sampai hancur seperti mereka. Karena walil kafirina amsa luha, wong kafir akan dapat nasib yang sama. Wong kaya ning kafir hancur niku namung Fir'aun koron tok napa nggih lintu-lintuan mungkin nasibipun sami. Terus pundi jawabane, Pak? Tiang sing sugih sombong niku sing hancur Fir'aun koron tok napa sing lintu-lintu lek ngono mungkin ya ngono. Lek ngono ya ngono. Lek ngono ya ngono. Perilakumu kaya Fir'aun, awak musuh nasibe ya kaya Fir'aun. Perilakumu kaya Korun, nasib musuh ya kaya Korun. Sita ditenggelamkan di lautan, sita dibenamkan di dalam tanah. Nah, sebelum semuanya terjadi, tinggalkan pemikiran materialistik seperti itu. Sebelum datangnya siksa, wa nuzuli ma takraun, dan turunnya apa yang kamu benci. Maka daripada itu fa'aminu, imanlah kalian bila kepada Allah, wa Rasul, dan imanlah kepada Rasulnya. Alhamdulillah, 6 ayat telah kita baca bersama tafsirnya. Sekarang kita masuk kepada rangkumannya, mau dicatat silahkan. Soalnya ini penting, ada 5 nomor. 1. Intisari penyembahan itu ketaatan. Intisari penyembahan itu apa? Ketaatan. Intisari ini bakso niku pentolnya napa duduhe? Jadi intisari penyembahan itu ketaatan. Artinya apa? Salah taat dianggap menyembah. Salah taat dianggap menyembah. Wong salah kok ditaati, berarti nyembah kesalahan. Ayo, bolos. Pumpung gurune rene. Niku taat tanpa maksiat. Maksiat, koncone melu-melu, itu namanya menyembah. Manusia nyembah manusia. Sitok ngejak salah, sing liyane gruduk, melu, salah. Mendukung salah itu namanya menyembah. Itu namanya makhluk menyembah makhluk. Berarti ngerti salah panggah diiloni. A salah melu, B salah melu. Kiai A jelas salah panggah melu, Kiai B jelas salah panggah melu. Itu namanya nyembah kiai. Kenapa? Intisari nyembah itu adalah ketaatan. Maka dikatakan la ta'ata li makhlukin fi masyiatil khaliq. Enggak boleh taat kepada makhluk apabila dia itu maksiat. Kisahnya gimana? Satu kesempatan Nabi ngirim pasukan. Dipeseni, taati pimpinan. Lalu berangkat. Di tempat jauh sana, panglimanya marah. Memberi perintah, kumpulkan kayu. Siap. Nyalakan. Siap. Jika sudah besar, masuk. Akhirnya mereka maju mundur. Apa yang maju ikon taat? Tapi kita berislam itu untuk menjauhi api, kok malah suruh masuk api, akhirnya malah mundur. Belum ada sempat masuk, akhirnya apinya mati. Akhirnya datanglah kepada Nabi, lalu dilaporkan. Apa kata Nabi? Bila kamu mentaatinya, kamu tidak akan keluar selamanya. Karena taat itu pada kebaikan. Nggak boleh taat kepada kemaksiatan. Nggak boleh taat kepada kemaksiatan. Jadi intisari menyembah itu taat. Istri punya suami salah, panggah manut, itu namanya menyembah suami. Anak salah, wong tua panggah memanjakannya, itu namanya wong tua nyembah anak. Mbah Yai ngejak acara-acara salah, kita panggah nderin, itu jenenge nyembah Mbah Yai. Itu bahaya, makanya jangan gampang-gampang taat kecuali memang
benar, tidak boleh taat kepada kemaksiatan. Nomor dua, ketaatan total itu hanya kepada Allah. Titik. Ketaatan total itu hanya kepada Allah. Ketaatan total itu hanya kepada Allah. Makanya bila Allah sampun paring dawuh, siap, sami'na wa ata'na. Saya dengar, saya taat. Tapi kalau kepada makhluk dicek dhisik. Bener pora? Bener ya laki, salah nggak boleh. Istri supaya teliti, suaminya salah enggak? Wong tua kepada anaknya walaupun ditresnani teliti, anaknya salah enggak? Anak pada orang tua katanya punya kewajiban birrul walidain, tapi itu salah apa enggak? Duk, dalam Bu, tolong belanja no. Kagem napa Bu? Selamatane bayi. Pengiling-iling bayi. Geblake bayi, sewone. Itu bila ditaati belanja yang pasar termasuk nyembah ibu. Enggak nyembah Allah. Syirik kalau begitu. Karena mentaati makhluk di dalam kemaksiatan. Dan Allah melarang. Wa in jahadaka ala antusrika ma laisa laka bi'ilm fala tuti huma. Bila keduanya memaksa kamu melakukan kesyirikan yang enggak ada ilmunya, jangan kamu taati. Ngapunten Bu, ingkang menika kula mboten nderek. Kula dipun dukani langkung seneng ketimbang kula bidal teng pasar blonjo. Niki acaranipun salah. Kula mboten nderek, pun kula siap dipun jewer. Enggak boleh ditaati. Dimarahi, diusir, enggak mengapa. Nabi Ibrahim juga diusir, tapi Allah menolong. Makanya ketaatan total itu hanya kepada siapa? Allah. Makanya kita kudu pinter menilai. Nomor 3, bila nafsu ammarah bisu itu dominan. Bila nafsu ammarah bisu itu dominan. Bila nafsu ammarah bisu itu dominan. Dominan apa menguasai? Terserah. Maka akan menjadi Tuhan lain bersama Allah. Maka akan menjadi Tuhan lain. Jadi nafsu itu akan menjadi Tuhan lain bersama Allah. Berarti kalau gitu Tuhannya double. Pertama Tuhan Allah, yang kedua Tuhan ammarah bisu. Inilah kesyirikan yang terbanyak. Inilah kesyirikan yang terbanyak. Ya saya ulang, ini penting ini. Bila nafsu ammarah bisu itu dominan, menguasai, dia akan menjadi Tuhan lain bersama Allah. Akhirnya Tuhannya double. Tuhan Allah dan Tuhan ammarah bisu. Ini namanya kesyirikan, dan ini jumlahnya paling banyak. Nah sekarang kita perinci. Nafsu ammarah bisu. Nafsu niku napa? Kemauan. Napa nafsu? Kemauan. Salah satu jenis nafsu wonten nafsu sing jenenge ammarah bisu. Nafsu sing ngongkon sing elek-elek. Napa ammarah bisu? Memerintahkan yang jelek-jelek. Kenapa? Karena dia tuh pengennya seneng. Ndang ramikil halal haram. Sing penting seneng. Ndang ramikil halal haram. Nah ini itu namanya nafsu ammarah bisu. Sing penting seneng. Kapan saiki? Piye carane ramikir? Sing penting seneng. Rentuk jinjingan ya ngamuk, nyolong, rampok. Golek bojo wangel, ya bojone wong liya gondol ngoten iki.
Itu namanya nafsu amarah bisu, ngongkon sing elek. Itu bila menguasai seseorang, maka nafsu itu akan menjadi Tuhan lain yang disembah bersama Allah. Allah ditaati, nafsunya jadi ditaati. Emang kon nafsunya ngongkon yang jelek-jelek. Kira-kira kita punya nggak nafsu amarah bisu? Ngati-ngati. Kenapa contohnya? Yo ngaji, rasa-rasen. Ayo jamaah, rasa-rasen. Ayo infak, mana iman. Ayo haji, manidul. Dan macam-macam, sehingga yang hak nggak dituruti, sing elek-elek malah dituruti. Masing-masing orang itu punya. Kena diomongi, banyak terjadi seperti itu. Bahkan malah maneni. Nah, itu lek dituruti, itu namanya nafsu amarah bisu. Ngongkon sing elek-elek. Ini yang paling banyak. Kenapa? Masing-masing orang itu punya kecenderungan seperti itu. Kalau kita lihat ayatnya di Al-Furqan 25. Al-Furqan 43. Al-Furqan 43. Al-Furqan itu nomor urutnya 25 ayat 43. Afara'aita manit takhudha ilahahu hawahu. Apakah kamu melihat orang yang menjadikan Tuhannya bentuknya hawa nafsu? Berarti wong sing mek nuruti hawa nafsu, mek sing pikir seneng, ndang, ra mikir halal haram, kok dieloni, itu namanya menjadikan nafsu sebagai Tuhan lain bersama Allah. Inilah yang paling banyak, yang kecemplung pada kesyirikan. Kon gawe Quran ga, gawe sunnah ga, tapi gawe karangan Mbah Yai. Sama itu. Itu Tuhan lain bersama Allah, itu syirik, itu bahaya sekali. Nomor 4, sebab muncul kesyirikan tersebut. Sebab muncul kesyirikan tersebut. Kenapa wah kesyirikannya? Menjadikan nafsu amarah bisu sebagai Tuhan. Sing ditaati, emongkan itu salah. Itu sebab muncul kesyirikan tersebut apa? 1, karakter nafsu. Ini sebab pertama. Sifat nafsu. Yaitu ingin senang, segera, tidak mikir halal haram. Ini sebab pertama. Sebab pertama ini, sifatnya nafsu. Apa tadi sifatnya nafsu? Pengen seneng, apalagi segera, apalagi enggak peduli halal atau haram. Niki sifatnya nafsu. Lek dituruti, niki sebab syirik. Apa tadi sifat nafsu? 3. 1, pengen seneng. 2, segera. 3, gak mikir halal atau haram. Ini penting dicatat ini. Itu sifatnya nafsu. Nanti akan muncul syirik sebabnya itu. Tetapi yang A, yang B, dunia itu hijau dan indah. Berhias menarik. Akhirnya jatuh cinta padanya. Ini sebab kedua munculnya kesyirikan. Apa? Dunia itu hijau, indah, berhias menarik, akhirnya jatuh cinta. Jatuh cinta pada dunia yang hijau. Jatuh cinta pada dunia yang indah. Jatuh cinta pada dunia yang berhias menarik. Sehingga dituhankan. Kejar, cari, kumpulkan, gak pandang waktu, gak pandang cara, yang penting sugih. Nah ini sebab kedua, munculnya kesyirikan. Nomor C, kurang mau mendalami hakikat kebahagiaan. Ini yang C,
Nomor 4 bagian yang C. Kurang mau mendalami hakikat kebahagiaan. Nanti akan kita perinci nomor 5 nanti. Hakikat kebahagiaan itu apa? Nanti akan diperinci nomor 5. Kita masih nomor 4. Nomor 4 bagian yang C. Sebab munculnya kesyirikan. Yaitu bagian yang C, kurang mau mendalami hakikat kebahagiaan. Kata dia, bahagia itu sugih. Jadi duduk niku. Kata dia, bahagia itu sugih. Yang benar bukan itu. Gak gelem mempelajari apa hakikat bahagia. Yang D, akhirat dianggap dongeng. Akhirat dianggap apa? Dongeng. Katanya asatirul awwalin. Napa asatirul awwalin? Dongenge wong dhisik. Jadi Quran Sunnah yang ngaji itu dipenanggap tiang dongeng. Asatirul awwalin. Itu bahkan yang D, sebab kesyirikan, menyembah hawa nafsu. Bahkan yang D adalah akhirat dianggap dongeng. Yang E, kerja akal yang hanya separuh. Kerja akal yang hanya separuh. Ini penyebab syirik adalah, yang E adalah kerja akal yang hanya separuh. Kerja akal yang hanya separuh. Napa maknanya kerja akal yang hanya separuh? Enggak mau dibimbing dengan wahyu, hanya mengandalkan akal tok. Aku ora butuh apa-apa, akalku cukup. Niku namung separuh. Jadi akal niku lek mboten terbimbing kanthi wahyu, mek mikir donya tok. Nggih mboten? Akal niku tanpa dibimbing wahyu sing dipikir napa? Donya tok. Sebabnya akal niku mboten saged nembus alam kubur. Saged mboten akal nembus alam kubur? Enggak bisa. Alam kubur itu pakai wahyu. Sementara itu tidak mau pakai wahyu, hanya dengan akal. Berarti kalau gitu akalnya hanya kerja separuh. Nggak mau terbimbing dengan wahyu. Ini menyebabkan hawa nafsu dituhankan. Itu tadi nomor 4. Sebab munculnya kesyirikan yaitu nyembah hawa nafsu. Tadi ada A, B, C, D, E. Sekarang nomor 5. Hakikat kebahagiaan. Hakikat kebahagiaan nomor 5 yang kita wajib mempelajari. 1. Berdayakan akal dengan ilmu wahyu. Berdayakan akal dengan ilmu wahyu. Supaya kita bahagia, akal kita diberdayakan dengan apa? Wahyu. Intinya aja mikir donya tok, tapi ya mikiro akhirat. Sing wonten niku awal tok napa awal ada, akhir ada? Awal ada, akhir ada. Lek awal tok, adakah di dunia laki-laki saja tanpa perempuan? Kanan tok tanpa kiri? Menghirup saja tanpa menghembus? Ambekan menghirup tok niku napa jenenge? Jadi ada awal, ada akhir seperti menghirup dan menghembus. Makanya bila akal kita dilengkapi dengan wahyu itu bahagia. Kita dibimbing dunia, kita dibimbing akhirat. Itu hakikat kebahagiaan pertama. Nomor 2, dunia tempat beramal. Dunia tempat beramal. Hakikat bahagia kedua, dunia tempat beramal. Tiang niku menjadikan dunia sebagai surga, keturutan boten. Tiang menjadikan dunia sebagai surga, keturutan boten. Sing wonten stres. Sing wonten apa? Stres. Sugih. Sing diombe nggih panggah banyu, nggih mboten. Sugih, sing didar ya panggah beras dimasak dadi sego. Kencingnya tetap najis, biraknya tetap najis. Malah wong sugih-sugih niku malah kakian gizi
waleh, radoyan makan, malah kena penyakit, busung, lapar. Kayak enak, cebleh aku, kayak enak, cebleh. Radoyan kabeh, malah kena penyakit, busung, lapar. Semakin tua nggak semakin ganteng, nggak semakin ayu. Itu stres itu nanti bila dunia sebagai surga. Mau dikejar di mana? Adakah orang yang sudah puas dengan dunia? Nggak ada. Ujung-ujungnya mati, nggak dibawa. Ujung-ujungnya tua, nggak semakin muda. Gimana? Makanya kita wajib sadar hakikat bahagia dunia sebagai tempat beramal, akhirat sebagai balasan. Yang nomor 3, nomor 5 bagian nomor 3, hakikat bahagia yang ketiga. Suka dan duka itu sebatas ujian syukur dan sabar. Suka dan duka itu sebatas ujian syukur dan sabar. Suka mana syukurmu, duka mana sabarmu. Ini siapa yang bisa nanti bahagia. Sebagaimana pesan Nabi Sallam, ajabal lil mu'min, inna amrahu kullahu lahu, wa laysa dzalika illa lil mu'min. Idza sabsara fa syakara fa khairun lahu, wa idza sabara fa sabara fa khairun lahu. Amat sangat mentakjubkan pribadi mukmin. Maukah jadi orang yang mentakjubkan? Kenapa? Semua perkaranya membahagiakan. Maukah kita bahagia? Gimana caranya? Senang syukur itu bahagia. Musibah sabar itu juga bahagia. Itu mentakjubkan. Makanya suka duka sebatas ujian. Ini cara bahagia yang nomor 3. Nomor 4. Sebaik-baik orang yang banyak memberi manfaat bukan penikmat. Sebaik-baik orang yang banyak memberi manfaat, bukan penikmat. Ini cara bahagia yang keempat. Sebaik-baik orang yang banyak memberi manfaat, bukan penikmat. Ini penting sekali. Ati gampang lembut menawi ngerampas nopo memberi, ati saged lembut. Wonten cerita nggih. Yang niku wek-wek, niku malah lembut atine. Kisahnya suami istri, suami tas bayaran. Terus belanja teng supermarket. Boten teng pasar nggih, kabeh sugih. Sedaya butuh tuku kabeh. Bayare karek ngelongne kartu kredit dilebokne bayar beres, rasa ngitung duit. Waktunya pulang, istrine kaget, "Loh, lha rong tuku jajan." "Sik Mas, tak tuku jajan dhisik." Ditinggal istri beli jajan itu ada pengemis. Oleh suami, karena duit receh, sing paling cilik 10.000. Istrinya tahu dilongi. "Mas, tak paringi pira?" 10.000. Wes, harusnya dikaudang entek-entekan. Ibu-ibu pinter ngutang mboten? Kadang sing utang mboten puteran itu nggih, sak suami dikudang pisan nggih. Piye to? Pak 500 maremi ra karukan kok 10.000. Wes ra karo-karuan. Padahal tadi bahagianya suami itu luar biasa. Apa? Si miskin ketika disangoni 10.000. Dongan ya Allah, ngayem nih hati. Nganti membuat simpatik, melu meneteskan air mata. Itu contoh bahagia itu dengan cara memberi. Siapa yang pengen hatinya lembut, banyak memberi. Kalau orang itu nggak banyak memberi, itu semakin atos. Kenapa? Terbakar, hasad. Nah begitu, makanya di sini dikatakan sebaik-baik orang yang banyak memberi manfaat, bukan menjadi
penikmat. Itu cara bahagia. Tetapi para penyembah hawa nafsu tidak mau memahami hakikat bahagia. Kata mereka, bahagia gitu sugih. Nah, itulah yang menghancurkan kepribadian mereka. Itu 5 nomor rangkuman yang telah kita sampaikan. Insyaallah ayat-ayat berikutnya bisa kita kaji waktu yang lain. Semoga apa yang telah kita pelajari, Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada pertanyaan, disilahkan. Segera cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.